Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahmania dengan NIM 933802719 dari kelas B. Di sini saya mau menjelaskan biografi singkat dari Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey lahir pada tanggal 19 November 1833 di Weybridge yang berada di dekat Sungai Rhine, kota Mainz. Ia merupakan seorang filosof, kritikus sastra, dan sejarawan asal Jerman, serta Kristen intelektual yang berasal dari keluarga pendeta. Begitupun juga ayah dan kakeknya adalah seorang pendeta. Kedua orang tua Dilthey berharap agar Dilthey menjadi seorang pendeta, sehingga ia diharuskan melanjutkan belajar teologi. Namun, Dilthey terpengaruh oleh dua orang sejarawan ulung, Jacob Grimm dan Leopold von Ranke, yang mengalihkan ketertarikan dan minatnya kepada sejarah dan filsafat. Bahkan, Dilthey menghabiskan waktu 12-14 jam dalam sehari untuk menekuni kedua ilmu tersebut. Ia juga mempelajari berbagai bahasa seperti Yunani, Ibrani, dan Inggris. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Wilhelm Dilthey yaitu dimulai dari menyelesaikan pendidikan lokal, kemudian melanjutkan di Wiesbaden, kemudian meneruskan pendidikan di Universitas Heidelberg untuk mempelajari teologi, sehingga ia mampu menggabungkan antara ilmu teologi dan kesusastraan dalam karya kefilsafatan. Pemikiran Wilhelm Dilthey dalam hermeneutikanya adalah untuk memformulasikan suatu metodologi unik dalam Geisteswissenschaften atau Human Skills. Mengingat ia mempercayai bahwa metode Naturwissenschaften atau Nature Skills tidak tepat bagi Human Skills. Ada kalanya Geisteswissenschaften juga menggunakan objek Naturwissenschaften, tetapi konteks hubungan berlainan. Dilthey melihat bahwa Verstehen atau understanding adalah metode bagi human skills, di mana Erklären atau explanation merupakan metode bagi nature skills. Dilthey berambisi untuk menyusun sebuah dasar epistemologis baru bagi pertimbangan sejarah. Proyek ini berkisar pada gagasan tentang komprehensi atau pemahaman yang memandang dua dalam dua wajah, yaitu wajah dalam interior dan wajah luar atau eksterior. Filsafat menurut Dilthey bersifat esensi historis, artinya untuk memahami apa yang ada dalam sejarah tidak bisa lepas dari filsafat. Dilthey membagi ilmu pengetahuan menjadi dua, yaitu Naturwissenschaften atau Nature Skills dan Geisteswissenschaften atau Human Skills. Pembagian ini menurut Dilthey sangat penting karena Naturwissenschaften adalah ilmu pasti yang penerapannya menggunakan metode sains yang sangat ketat, yang hasilnya harus bisa dibuktikan dengan cara-cara ilmiah di laboratorium. Ciri Naturwissenschaften adalah teratur, terprediksi, dan berupa explanation atau penjelasan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ilmu pengetahuan tentang alam fisik yang meliputi biologi, kimia, fisika, dan sains. Geisteswissenschaften adalah semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan batin manusia, seperti sejarah, psikologi, filsafat, ilmu-ilmu sosial, seni, agama, kesusastraan, dan ilmu-ilmu yang sejenis. Ciri Geisteswissenschaften antara lain merupakan sistem nilai dan bersifat Verstehen atau pemahaman.
Menurut Dilthey, untuk bisa memahami manusia atau diri sendiri sangat erat hubungannya dengan kehidupan batin. Menurut Dilthey, manusia tidak akan mampu memahami alam karena alam bukanlah hasil karya manusia. Sebaliknya, manusia bisa memahami hidup karena berhubungan dengan dirinya sendiri. Memahami diri sendiri tidak bisa terlepas dari universal manusia. Artinya, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian melahirkan ekspresi yang bisa ditangkap orang lain, tidak bisa terlepas dari hubungan batin antara manusia universal dengan masing-masing individu. Dilthey berpendapat bahwa tidak akan mungkin bisa memahami orang lain tanpa memahami diri sendiri terlebih dahulu. Atau, dalam bahasa lain, mutlak memahami diri sendiri. Ketertarikan Wilhelm Dilthey dalam bidang filsafat dimulai saat ada perasaan kebenaran yang tidak ia dapatkan dalam agama Kristen yang dianutnya. Dari perasaan inilah akhirnya Dilthey berpindah jurusan perkuliahannya dari teologi kepada filsafat. Menurut Dilthey, teks bukanlah apa yang sebenarnya tertulis. Teks hanya sebagai simbol sesuatu yang diungkapkan oleh penulis. Kenyataan yang meliputi penulis saat menulis teks bukanlah objek yang bisu. Teks adalah sebuah objek yang pasif, sedang penulis adalah subjek yang aktif. Subjek yang aktif dan objek yang pasif ini berada dalam suatu lingkungan yang sama, sehingga tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan saat itu. Dilthey kemudian berusaha menggunakan filologi atau ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Sebagai seorang filsuf dan ahli bidang hermeneutik, Dilthey berambisi untuk menyusun sebuah dasar epistemologis baru bagi pertimbangan sejarah, yakni dengan memandang dunia dalam dua wajah, yaitu wajah dalam interior dan wajah luar eksterior. Secara interior, peristiwa itu dilihat atas dasar kesadaran atau keadaan sadar. Secara eksterior, suatu peristiwa memiliki tanggal dan tempat khusus atau tertentu. Kesulitan yang dihadapi Dilthey kemudian adalah bagaimana menempatkan penyelidikan sejarah supaya sejajar dengan penelitian ilmiah. Sebab dalam penelitian ilmiah hanya terdapat satu dimensi, yaitu dimensi eksterior. Kesadaran para peneliti ilmiah tidak meresap masuk ke dalam eksperimennya. Menurut Dilthey, hermeneutika merupakan teknik memahami ekspresi tentang kehidupan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karya-karya sejarah yang merupakan ekspresi dari pengalaman hidup di masa lalu. Menurut Dilthey, hermeneutika merupakan teknik memahami ekspresi tentang kehidupan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karya-karya sejarah yang merupakan ekspresi dari pengalaman hidup di masa lalu. Untuk memahami pengalaman tersebut, interpreter harus memiliki kesamaan yang intens dengan pengarang. Bentuk kesamaan dimaksud adalah sisi psikologis Schleiermacher. Pada bagian awal pemikirannya, Dilthey berusaha menjadikan psikologi sebagai kritik dalam bidang sejarah. Namun, kemudian menurut Dilthey, psikologi bukan bagian dari sejarah, maka pemikiran ini akhirnya tidak dilanjutkan. Hal ini merupakan pikiran Schleiermacher yang memang merupakan salah satu orang yang menginspirasi Dilthey. Menurut Dilthey, dalam tindakan pemahaman historis yang harus berperan adalah pengetahuan pribadi mengenai apa yang dimaksudkan manusia. Jika menulis
critique of pure reason, ia mencurahkan pemikiran untuk gagasan critique of historical reason. Wilhelm Dilthey berambisi agar bisa menyusun sebuah dasar epistemologis baru dalam pertimbangan sejarah. Wilhelm Dilthey mengawalinya dengan memilah ilmu menjadi dua disiplin, yaitu ilmu alam atau menjadikan alam sebagai objek penelitian dan ilmu sosial humaniora atau menjadikan manusia sebagai objek penelitian. Objek dari ilmu alam berada di luar subjek, sehingga ia diposisikan sebagai sesuatu yang datang kepada subjek. Sebaliknya, karena objek ilmu sosial humaniora berada di dalam subjek itu sendiri, keduanya seolah tak terpisah. Yang membedakan kedua disiplin ilmu ini menurut Dilthey bukan objeknya semata, tapi juga sikapnya terhadap objek. Dengan demikian, perbedaan kedua disiplin ilmu tersebut bersifat epistemologis, bukan ontologis. Secara epistemologis, Dilthey berpendapat bahwa disiplin ilmu alam atau nature science menggunakan penjelasan Erklaren, yakni menjelaskan hukum alam menurut penyebabnya dengan menggunakan teori. Sebab pengalaman dengan teori terpisah, sedang disiplin ilmu sosial humaniora atau social science menggunakan pemahaman atau Verstehen dengan tujuan untuk menemukan makna objek, karena di dalam pemahaman terjadi pencampuran antara pengalaman dan pemahaman teoritis. Dilthey menjadikan hermeneutika sebagai komponen utama bagi fondasi ilmu humaniora atau Geisteswissenschaften. Ambisi ini menyebabkan Dilthey telah meluaskan penggunaan hermeneutika ke dalam segala disiplin ilmu. Jadi, dalam pandangan Dilthey, teori hermeneutika telah berada jauh di atas persoalan bahasa. Gagasan utama Dilthey yaitu ada 6. Yang pertama, membedakan dua ilmu antara sosial dan ilmu alam atau dikenal distinction between natural science and human science. Kedua, kontribusi pemikiran Dilthey tentang worldview atau pandangan dunia bisa disebut juga dengan Weltanschauung. Makna Weltanschauung adalah Welt atau dunia dan Anschauung yaitu pandangan. Konsep dasar filsafat dan epistemologi Jerman dan mengacu pada konstruksi kesan indera manusia untuk membentuk pemahaman pada realitas dan persepsi dunia. Bidang hermeneutika ini terdapat beberapa cabang memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku utama dan aslinya. Memahami arti atau makna kegiatan mereka secara langsung dengan berhubungan peristiwa gagasan yang berlaku pada saat kondisi sejarah itu terjadi. Menginterpretasikan gagasan tersebut saat teks atau narasi saat momen bahasa tersebut terjadi. Episteme pemahaman dengan pemikiran atau critique of historical reason atau kritik pada rasio sejarah. Teori makna atau meaning. 3, yaitu 3 konsep utama, yakni pengalaman, ekspresi, pemahaman, konsep atau Innenleben atau penghayatan batin orang lain apakah memiliki konteks bersama, dan membedakan antara Erklaren atau eksplanasi, fakta empirik, sisi luar proses objektif, fakta fiksi, analisis kausal, Verstehen atau understanding, sisi batiniah, sisi dalam, fakta mental, berpartisipasi dalam komunitas, dan life expression, Leadership filosofi atau filsafat kehidupan. Erleben Ausdruck
Verstehen. Lalu selanjutnya, gagasan utama Dante yang keempat adalah dengan gagasan pada proyek pemikiran atau Idees concerning descriptive and analytic psychology atau Ideen für eine beschreibende und zerkierende Psychologie tahun 1894. Ide pemikiran Dilthey membedakan antara penjelasan bidang psikologi atau explanatory psikologi atau erklärende psikologi dan deskriptif psikologi atau psikologi analitik atau deskriptif psikologi. 5. Konsep Wirkung atau diartikan efek impact atau pengaruh. Wirkungsgeschichte atau sejarah pengaruh is to enable an interpretive conversion rather than to define a new scientific methodology. 6. Karya Wilhelm Dilthey dipublikasikan di Princeton University Press dengan tim editor Rudolf A. Makriel and Fridtjof Rodi di antaranya adalah volume 1 Introduction to the Human Skin, volume 2 Understanding the Human World, Selected Work of Wilhelm Dilthey tahun 2010, volume 3 The Formation of the Historical World in the Human Skins, volume 4 yaitu Hermeneutics and the Study of History, volume 5 Theory and Experience. Selain itu, ada 26 volume tulisan lain yang dipublikasikan oleh Van den Hoek and Ruprecht pada mahakarya Wilhelm Dilthey. Analisa saya terhadap tokoh Wilhelm Dilthey adalah Wilhelm Dilthey sebagai seorang filsuf relatif tidak dikenal orang dibandingkan dengan mereka yang namanya disebut sebagai kaum intelektual. Tetapi di negara asalnya yaitu Jerman, ia dikenal sebagai seorang filsuf yang cukup masyhur dalam bidang hermeneutik filosofis, di mana ia punya andil besar, relatif memang tidak dikenal orang. Ia lebih banyak dikenal karena riset historisnya. Karya-karyanya dikumpulkan dalam 7 jilid dan terutama berkaitan dengan perhatiannya terhadap pemahaman historis. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari beberapa pemaparan saya tentang Wilhelm Dilthey adalah seorang filsuf, sejarawan budaya, pendiri epistemologi humaniora, juga salah satu pendukung utama dari ilmu hermeneutika. Dan ia juga seorang tokoh yang diperhitungkan dalam psikologi. Meski banyak terpengaruhi teori penafsiran Schleiermacher, Wilhelm Dilthey tetap memiliki perbedaan penekanan dengan Schleiermacher. Jika Schleiermacher menekankan kepada susunan keseluruhan arsitektonik dalam menafsirkan, maka Dilthey lebih menekankan kepada sejarah. Menurut Dilthey, Schleiermacher telah gagal mempertimbangkan perspektif sejarah untuk menyempurnakan tugas hermeneutika, yaitu memahami pengarang lebih baik daripada pengarang tersebut memahami dirinya sendiri. Pemikiran Wilhelm Dilthey dalam hermeneutikanya adalah untuk memformulasikan suatu metodologi unik dalam Geisteswissenschaften atau Human Skills. Mengingat ia mempercayai bahwa metode Naturwissenschaften atau Natural Skills tidak tepat bagi Human Skills. Ada kalanya Geisteswissenschaften juga menggunakan objek Dilthey melihat bahwa Verstehen atau understanding adalah metode bagi human skills, di mana Erklären atau explanation merupakan metode bagi natur skill. Dengan Erklären, manusia menggunakan proses murni intelektual,
Sedangkan dengan Verstehen, manusia menggunakan kerjasama seluruh kemampuan Min dalam kegiatan mengerti. Cukup sekian penjelasan dari saya, tokoh pemikiran Wilhelm Dilthey. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.